Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kabarnya baik ya semua. Apapun kondisi kita saat ini, semoga dalam semangat yang luar biasa untuk terus berbuat kebaikan. Termasuk bagi yang mungkin saat ini sedang mencari-cari belahan jiwa, belahan hati. Semoga Allah mudahkan jalan-jalannya menuju ke pelaminan ya, menuju ke akad. Ya, 1 bulan tidak terasa teman-teman kita berpisah atau kita sudah ngobrol tentang jodoh ya di bulan yang lalu, di bulan Agustus. Sekarang masuk September dan alhamdulillah, wa syukurillah kita diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dan senang sekali saya Muhammad Nasir yang insya Allah akan menemani teman-teman para jomblo fisabilillah atau single lillah ya, atau para pejuang-pejuang jodoh nih untuk ya bermalam minggu, bersabtu malam ya, atau malmingan di malam hari ini. Oke, dan malam hari ini juga spesial teman-teman, karena kalau biasanya saya cuma berdua dengan Bang Oki, nanti akan ada tamu spesial kita yang akan cerita tentang tema kita malam hari ini. Temanya adalah kiat memikat hati calon mertua. Nah, seperti apa kiatnya nanti teman kita ini akan sharing dengan kita. Oke, di Sidoarjo sudah bergabung dengan kita Bang Oki Arifin. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam. Di mana lagi tempatnya nih? Putih-putih hari ini ya. Beda Hah? lagi. Backgroundnya itu kemarin garis biru-biru, putih. Iya, kemarin di ruang tamu, sekarang depannya pintu. Takut kedengaran Iya, iya. asisten hostnya. Mumpung asisten hostnya sudah tidur ya, jadi agak luang insya Allah malam hari ini. Mas Husni, terima kasih sudah bergabung dan melambaikan tangan. Ini Farid ya, yang dulu di rumah bahasa, masih di rumah bahasa nggak Mas Farid nih? Oke, kemudian siapa nih tadi ada Temannya Mirfat ya? Wahidah. Iya, kayaknya kenal sama Mas Mirfat juga nih Mas Farid ya. Komen dong Mas Farid kalau masih ingat dengan Mas Mirfat ya. Bahasa Jerman kalau Mas Mirfat. Adik kelas. Bang Ki kok putih-putih ini, belakangnya apa sih kok backgroundnya putih-putih? Ya, ini kan kemarin apa ya? Kan sejak kerja di rumah itu kan nggak pernah pakai baju resmi ya. Jadi kemarin itu sholat Jumat dipakai, terus ditaruh di gantungan, ya dipakai lagi sekarang. Sekalian. Nah. Ya, kalau WFH kan enaknya itu atasnya mungkin formal, bawahnya udah terserah gitu ya. Formal. Ini yang muter siapa nih? Ini yang muter Bang Oki apa saya? Ini Ustaz Oki. Oh, Bang Saya Oki ya? itu. Loh, Iya katanya saya Mas lihat, Arfan Pak. sampean. Saya lihat Bang Nasir, Arfan juga muter-muter itu. Oke, ini tamu kita ya teman-teman di pagi magi. Ini udah malam ya, masa magi terus. Mas Arfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Nasir. Ustaz Oki. Oke, Alhamdulillah. ini kita mau memastikan Mas Arfan apakah benar-benar udah double apa masih single nih di sana tuh? Ya, ini saya sedikit geser kameranya ya. Iya Hai. dong. Ya. Assalamualaikum, Mas Nasir. Ya. Nah, balik lagi ya. Balik lagi silakan. Sudah sah ya, artinya memang udah ada penjaganya nih di samping ya. Iya, Ya, udah konkret. Ya, aman insyaallah. aman. Soalnya kalau ngobrol kayak gini harus ada pendampingnya, Bang Oki ya. Soalnya kalau enggak tuh nanti nggak bisa dikontrol obrolannya. Iya. Apalagi masih seminggu. Masih seminggu. Makanya tadi saya posting kita keterangannya Mas Arfan itu sebagai manten anyar. Wah, Masya Allah. Ini ditodong ini, Masya Allah ini. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke ngobrol, ini kan saya di Surabaya, Bang Oki Sidoarjo, Mas Arfan di mana?
Ya, alhamdulillah hari ini kita baru aja ya ke Wonosalam Mas Nasir. Sadoki Wonosalam. Jombang ya. Jombang. Jombang. Oke. Jadi teman-teman, ini kita ada di 3 tempat ya. Ada Surabaya, Sidoarjo, sama Jombang. Tapi disatukan oleh Instagram. Terima kasih siapa? Siapa Pak Instagram ini? Ya Mark Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg, orang Yahudi yang kemudian kita pakai fasilitasnya. Terima kasih. Ya Google juga. Ya. Ya semuanya ya, nggak bisa dihindarkan ya. Oke, teman-teman ini saya cerita dulu bentar ya sebelum masuk ke tema kita. Saya dihubungin sama Mas Tutus, untuk katanya Mas ini bisa nge-MC nggak tanggal 12 ya kemarin ya Mas Arfan ya? Yes, 12 Mas. Tanggal 12. Siapa yang tanyakan siapa yang nikah? Terus Arfan katanya, wah kalau gitu oke nggak apa-apa, nggak perlu pakai pertimbangan lagi. Ya, ini itu pertama kali saya nge-MC di selama pandemi loh. Maksudnya nge-MC akad ya. Biasanya kan cuma kajian-kajian gitu. Maksudnya yang online. Ini untuk yang pandemi, yang akad, yang ada tamu-tamunya yang datang langsung ketemu orang banyak itu pertama kali selama pandemi karena Bang Arfan yang nikah harus diterima. Barakallah ya, manten anyar. Amin. Amin. Amin, amin. Betul, Mas. Terus kapan hari itu sebelum akad itu juga bapaknya sempat cerita nih ke saya dan mertuanya ya. Sempat cerita katanya pernah diajak Bapaknya Mbak Ayu. Wonosalam. Oh, Bapak cerita juga. Oh iya. Gimana? Katanya pernah diajak ke Wonosalam, terus habis itu nggak lama Mas Arfan datang ke rumah mau ngelamar. Masya Allah. Makanya kita pengen tahu nih gimana sih cara memikat hati calon mertua. Udah ceritanya kalau sama Mbak Ayunya udah lama nggak kenal? Oke. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas Nasir, Pak Roki, terima kasih atas undangannya pada sore hari ini. Ya, kalau di sini masih sore. Gitu Oh, ya. Di Wonosalam masih sore. Malamnya masih panjang kok, masih panjang. Oh, malamnya. malam masih panjang, masih Iya, ada sekitar ratusan jam lagi insya Allah. Iya, apalagi bagi manten anyar. Ya, jadi apa? Hari ini ketemu dengan istri. Ya, sedikit aja ya. Itu pertama ketemu itu di event IBF ya 8 November 2019. Ya, pertama kali bertemu, tapi itu masih apa ya? Belum tahu siapa gitu kan, belum tahu nama siapa. Terus ya sekedar ini aja lah, cuma lihat wah ini kayaknya bagus nih gitu kan. Saat itu 8 November 2018. Seorang muslim juga ada di situ saat itu. Ada event juga seorang muslim, saya masih ingat. Itu IBF yang Di Silat Mas, yang DBL. DBL. di DBL, iya. Di Indonesia. Yang belinya di DBL. Terus setelah itu saya ketemu. Nah, ternyata itu Bulinda, mamanya Ayu itu juga teman dari salah satu sahabat saya gitu kan. Jadi setelah mereka foto-foto, terus teman saya itu posting di WA, di Facebook. Saya coba cari kepo tuh siapa sih gitu kan. Udah, saya add kepo dulu kemana? ke Facebook mamanya. Justru saya kontak ke mamanya dulu. Gitu ya. Jadi mamanya saya add Facebooknya, terus saya coba ikutin, itu berapa hari baru diterima dulu saat itu. Gitu kan. Dari situ alhamdulillah setiap Bu Linda, mamanya Ayu posting, saya selalu like tuh, selalu like. Pokoknya yang ada Ayunya saya like, saya komen gitu kan. Kalau yang lain saya skip, saya nggak pernah like, nggak pernah komen kalau yang lainnya. Sampai pada akhirnya juga dari mama ya, saya sebutnya sekarang udah mama gitu kan. Dari mama bilang, dia juga penasaran, ini pasti ada something ini, ada sesuatu gitu kan. Tapi baru gitu ya? Iya, yang nge-like-nya kok pas ada anaknya doang gitu kan. Ini ada sesuatu gitu. Yaudah, itu berjalan sekitar 2 tahun. Terus kemarin itu pas saya lagi pulang ke Medan di bulan April gitu kan, saya lagi foto di salah satu tempat di Caldera ya, salah satu tempat wisata internasional di Danau Toba.
Saya di situ duduk, ada 2 kursi. Itu saya ngajak keluarga, ngajak orang tua untuk liburan gitu kan. Jadi saat di kursi itu saya doa depan ibu. Saya bilang gini, Mak, hari ini abang di sini duduk sendiri. Insya Allah berikutnya sudah ada teman di sini, dia bilang gitu kan. Itu cakep. saya masih ingat tuh, ketika doa itu saya ada foto itu jam 12.17, 12 siang, 12.17. Nggak lama 12.19, ayo DM, ayo komen IG story saya, Mas. Sebentar. Itu kalian itu udah saling follow di Instagram? Sudah saling follow, tapi kita nggak pernah saling sapa. Oke. Yang nge-add duluan Mas Arfa. Iyalah. Iya. 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 Terus tapi Iya, oke, lanjut. Oke, setelah itu dia bilang, Mas ini, saya saat itu posting ada gambaran ini, video monyet gitu kan, video monyet, tapi monyetnya nggak kelihatan. Dia Ayu cuma tanya gini doang, Mas monyetnya mana? Gitu kan. Monyetnya mana? Jadi saya sebut video itu, di video itu ada gerombolan monyet di sekitar Danau Toba, tapi nggak kesut gitu Mas, nggak terekam kamera. Terus Ayu cuma tanya, monyetnya mana? Gitu kan. Ya udah, terakhir dari situ mulai ada DM, terus dia bilang, saya kirim foto Danau Toba, kok bagus? Gitu ya. Kok bagus Danau Toba? Ini di mana? Ini di Medan, di kampung saya, dia bilang gitu. Terus dia nggak lama jawab gini, saya pengen lihat yang hijau-hijau tapi bukan duit. Ya udah, saya langsung respon aja tuh. Ya udah, main aja ke Wonosalam, saya bilang gitu. Main ke Wonosalam tapi jangan datang sendiri, ajak orang tuamu. Saya juga sekalian modus kan, ajak orang tuamu sekalian gitu. Gitu. Tapi sebelum itu saya juga udah pelajarin profil dari keluarganya. Saya udah pelajarin profil keluarganya seperti apa, lingkungannya, teman-temannya siapa, saya sudah cari tahu gitu kan. Hingga akhirnya itu tanggal 8 April 2021 di hari Rabu, saya undang itu di akhir pekan gitu kan. Loh, nggak lama besoknya japri, Mas, insya Allah kita besok berangkat sama orang tua. Sebentar, ini kok udah langsung 2021 ya? Tadi waktu ke Danau Toba 2000 berapa? Itu Danau Toba April 2021. Oh, 2021, oke. Jadi dari 8 November sampai April itu kita sama sekali nggak ada komunikasi, cuma saling intip aja, Ya. gitu kan. Nggak ada komunikasi. Malu ya, intip ya. Iya. Itu dari situ ternyata beneran orang tuanya datang mereka semua. Saya malah nggak bisa tidur gitu kan. Ini beneran datang nih gitu kan. Ini beneran mau datang gitu. Ya udah, akhirnya datang dulu keluarganya mengira saya prospek mereka sebagai customer di Wonosalam Stipak kan begitu. Iya, Jadi, betul. Ya sudah, jadi memang mereka pun juga pendengar setia Suara Muslim. Di rumah itu radio 24 jam nggak pernah mati, Suara Muslim non-stop gitu kan. Jadi karena kita dulu Wonosalam Stipak juga aktif gitu ya, gencar di Suara Muslim, ya juga pengen lihat Wonosalam Stipak seperti apa. Tapi sebenarnya sih kayaknya sih pengen lihat marketingnya sih. Gitu. Modus juga ternyata ya. Iya. Ini apa namanya, dari teman bisnis, mitra bisnis, jadi teman hidup, tapi teman mertua maksudnya. Hubungan mertua menantu. dapat kliennya, dapat anaknya kan gitu. Iya. Saya dulu bilang gini, Stan. Tapi Ayu nggak ada sih, mereka udah pulang. Saya bilang gini, ini kalau beli villa di sini, hadiahnya bukan motor, bukan ini, tapi hadiahnya mantu gitu kan. Wih, itu ngomongnya ke siapa? Itu dalam hati doang, dalam hati guyon. Oh, dalam hati. Saya pikir ngomong ke Pak Joti. Enggak lah, bahaya. Enggak ya? Belum berani ngomong gitu ya? Enggak, belum berani. Kita masih jaga image saat itu. Pak siapa? Iya. Pak siapa? Pak Joti. Joti. Jadi papa namanya Pak Joti. Terus temannya kemarin namanya Pak Jati ya. Oh ya, teman kemarin Jati, ini mertua namanya Pak Joti. Ya, mirip-mirip lah. Terus setelah dari itu, ketika nyampe di Wonosalam Stipak, kita ngobrol, kita discuss gitu kan. Ternyata dari obrolan itu sekitar 2 jam, kita punya network, punya relasi itu yang hampir bersamaan gitu kan. Kita punya guru bisnis yang sama, kita punya teman-teman yang
hampir sama. Jadi terakhir juga kita saling cek setelah pertemuan itu gitu kan. Siapa sih gitu kan. Kita pengen kenal lebih dalam. Iya, iya. Tapi Tapi guru bisnis yang gimana? sama ini sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu kalau guru bisnisnya sama ya? Ya kita sudah tahu sih, sudah melihat, tapi kan kita sebelumnya kan nggak pernah ada komunikasi ya. Jadi ketika Tapi sama ngobrol itu, gurunya. kita punya guru yang sama, punya di circle yang cukup relatif sama. Kita juga juga bagian dari keluar suara muslim gitu kan. Ya alhamdulillah banyak banyak inilah kesamaan di sisi itu. Nah, sampai akhirnya azan zuhur itu memotong pembicaraan kita. Jadi ketika azan keluarganya pamit, kita mau sholat, kita mau sekalian pulang. Nah, tapi sebelum pulang saya izin, Pak, saya izin foto dulu dan saya samperin Pak Joti, Pak, saya minta nomor Bapak, gitu ya. Langsung saya minta nomor Bapak, gitu. Ya udah saya simpan. Saya simpan, setelah itu udah keluarga pulang. Sebelum pulang kita mampir dulu ke ini, ke Durian Park, sholat zuhur bareng. Terus ya udah pamit pulang. Udah. Itu pertemuan pertama itu di pekan pertama Ramadan. Pekan 2001 ya? 2001. Pekan pertama Ramadan 2001, 1442 Hijriah ya. Iya, 1442 Hijriah. Ramadan tahun. Nah, dari situ saya sebelumnya ketika di Medan itu, di Danau Toba itu kan saya bilang sama mama gitu ya, mama saya, "Mak, ini gimana, Mak? Ada yang komen nih. Ada temanku namanya ini nih." Meskipun saya dulu belum tahu ini siapa gitu kan. Cuma saya nggak tahu gimana dia gitu. Gimana terus ketika itu mama, "Oke, kalau ini bagus nih. Coba deh," gitu kan. Ya udah. Saya nggak pikir panjang. Terus saya coba cari komunikasi. Saya hari itu juga dibantu ya sama salah satu teman juga, yang teman saya ini juga kenal baik dengan keluarganya Ayu sama Bu Linda. Ya udah, tanya gimana Mas Ayu, sudah ada calon belum gitu kan. Terus belum. Ya udah, saya nggak lama. Dulu saya sampaikan aja, saya pengen gitu ya. Benar nggak sih? Iya, betul. Gitu kan. Betul. Udah, saya nggak lama itu di akhir Ramadan, di pekan ketiga Ramadan saya masukin CV. Jadi sebelum saya pengen ketemu sama Pak Joti gitu kan. Pak, saya pengen, Bapak ada waktu kapan? Oke. Ini siapa yang muter? Arfan ini. Pak Arfan ya? Karena kita berdua masih normal ya, oke. Iya. Pak Oki, ini sebenarnya ada beberapa yang komen ya, cuman di layar saya itu putih karena kena bajunya Pak Oki yang kelihatan nih siapa-siapa aja yang komen. Dibaca dulu dong, saya nggak bisa baca nih karena putih semua. Gini ya. Lihat. Masih kurang kelihatan. Kelihatan Ganti, sih Pak. nama-namanya. Ganti baju ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak usah ganti baju juga nggak apa-apa. Oh, gini aja. Nanti ganti. Belum ada yang komen ya, cuman say hello aja ya. Bergabung. Oke. Ntar kita undang lagi Bang Arfan. Kayaknya ada sinyal yang wajar ya teman-teman ya di Wonosalam, bukan di Sidoarjo, Pak. Iya, di gunung. Seru nih. Ini yang suara ini Terputus. anu ya? Apa? Nggak apa-apa. Bentar. Ini kipas anginnya Bang Oki ya? Oh ya, kedengeran ya patikannya. Ya, suaranya der. Oke, maaf. Mengganggu telinga. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ceritanya Bang Arfan ya. Ya. Baik. Tadi sempat kemana nih? Kok tiba-tiba kabur? Ini jadi paketan saya itu saya batasi per hari 1 giga. Ya, jadi ketika 1 giga dia otomatis terputus. Oh, betul. Ya. Membatasi per hari 1 giga. Oke. Tadi sampai mana ya? Nah, sampai mana tadi? Sampai ngasih proposal kayaknya. Oh ya, ngasih proposal. Jadi saat itu saya saya pengen ketemu Pak Joti. Jadi saya bilang, saya WA, "Pak, saya ingin serius dengan anak Bapak. Bapak ada waktu kapan? Saya ingin ke rumah." Terus dari Pak Joti itu juga sampaikan, sebelum ketemu saya pengen lihat CV-nya Mas Arfan dulu gitu ya. Dan sebenarnya saya juga ingin menyampaikan, sebelum ketemu Pak Joti saya ingin ngasih CV dulu gitu loh. Jadi pas ketemu gitu kan.
Jadi pas mau ketemu beliau itu emang udah niat mau ngelamar ya? Niat mau. Ya, Oh, oke. ya. Jadi bapaknya minta CV ya. Mm-mm. Nggak CV, dan saya juga Hmm, saya juga mau ngasih CV saya, gitu kan. Kan ya, harus ya. ya. Ya udah, saya kasih. Habis itu, tapi saya bilang ke teman saya yang jadi perantara, tolong sampaikan ke keluarganya, ini CV-nya saya. Kalau nanti keluarganya sekilas menerima saya di awal, gitu ya, di awal, nanti Mbak Ayunya juga minta tolong masukin CV-nya, balikin ke saya, gitu kan. Hmm, hmm. Saya masukin CV-nya, itu kurang lebih 1 pekan nggak ada kabar. 1 pekan nggak ada Masih kabar gitu ya. menimbang, menimbang. Iya, masih Ya. menimbang-nimbang. Saya udah galau aja nih, anak gimana nih, mau nggak nih sama saya gitu kan. Ah, Ternyata alhamdulillah, saya juga terakhir saya follow up ke teman itu, ternyata memang saat itu Ayu lagi, karena keluarganya juga apa ya, punya bisnis fashion ya. Saat Ramadan itu kan lagi tinggi-tingginya, ya lagi tinggi-tingginya oh dan ya. cukup padat, cukup kredit lah di toko itu. Akhirnya baru Hmm. bisa itu menyelesaikan di hari H+7. Ya udah, setelah lama itu Ah, CV-nya dibalikin ke saya tuh, CV-nya Ayu. Ya udah, saya pelajarin. Itu di tanggal 20 di akhir Ramadan, Mas. Saya lupa itu di tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Pokoknya di akhir Ramadan, oh, besoknya Lebaran. Besoknya Lebaran. oh, ya, ya. 30 Ramadan ya? Bang Oki ngapain itu? Aduh, ini kayaknya ceritaku kepanjangan kali ya. Jadi Sadoki sampai bingung Gak gitu. apa-apa. Gak apa-apa. Dia emang suka Harry heboh sendiri. Ya, baik. Ya lanjut. Terus Tadi akhir ya, Ramadan ya. ya akhir Ah, Ramadan. Tapi selama menunggu sepekan itu ya, saya minta gini kan sama, saya pernah silaturahim ke salah satu pondok pesantren di Jombang. Itu bertemu hmm, dengan Bu Nyai, istrinya Kiai pimpinan pondok itu. Saya minta doa, saya minta nasihat gitu hmm, kan. Bu Nyai, saya minta minta doa dong. Minta doa, kok minta doa dong. Saya minta doanya buat saya gitu. Terus beliau bilang gini, beliau cerita tentang bagaimana perkembangan pondok pesantrennya, merintis sejak awal dari nol hingga hari ini punya ribuan santri, punya bangunan yang cukup bagus gitu ya di Jombang. Dia bilang gini, hmm. Mas, saya nggak punya apa-apa gitu ya, saya nggak punya apa-apa, ini cuma titipan. Ketika saya bangun ini, saya cuma doa gini sama Allah, ya Allah, Hmm, jika ini memang Engkau ridhoi, ya Engkau ridhoi buat kami, buat saya, maka mudahkanlah hamba, hmm, mudahkanlah kami untuk mendapatkannya. Jadi saya teringat hmm. doa itu ketika di akhir-akhir Ramadan itu di 10 malam terakhir gitu kan. Tidak, saya doanya gitu aja, simpel. Ya Allah, jika memang Ya. ini Engkau ridhoi, ya, maka mudahkanlah hamba untuk mendapatkannya. Itu Cie. berulang. Udah saya doa, udah simpel aja. Saya penuh Tapi keyakinan itu ya udah kalau anu kan? gimana? Itu udah spesifik ke Ayu kan? Maksudnya Sudah, si sudah, dia sudah, bukan masih sudah, umum ya, bukan ya, udah spesifik ya. sudah, sudah. Meskipun Ah, sebenarnya pada saat itu ada beberapa nama, cie. Oh, ada beberapa nama, ya, ada beberapa nama. Tapi Kalau memang tersebut. nggak usah disebut. Ada istri di sebelah, bahaya. Nanti rumah nggak boleh dibukain, nanti bahaya. Baru 7 hari, Nggak Mas. usah disebut. Iya, baru 7 hari ini. Baru 7 hari, nanti nggak boleh masuk rumah kan, bahaya. Sudah, saya doa begitu ya Allah, kalau memang kau ridhoi ini, maka mudahkan hamba untuk mendapatkannya. Itu dengan penuh apa ya, ya dalam hati yang tulus kita memohon gitu ya, karena nggak ada tempat lagi buat kita memohon meminta. Jadi sebelum saya minta kepada anaknya apa Ayu, saya juga itu lebih dahulu kita harus minta terlebih dahulu kepada Hmm. yang pemiliknya dia siapa, ya Gusti Allah. Ya Allah, Iya. Ah. dengan sebelumnya meluruskan niat bahwa nikah ini memang kita putuskan memang untuk ibadah gitu ya. Ya banyak, Usia berapa sekarang, tentu Arfan? saya sekarang usia 25, Ustaz. Ayu sama? Berapa? Ayu 24, saya beda setahun. Ya. Dan 24 ya? 24, 24. 9-an sama 97 ya? 96, 97. 96, 97. Setahun. 97. Dari situ akhirnya Ayu ngirimkan CV balik, terus Pak Josinya ketika dikirim CV Mas, balik, masih pakai CV juga ya? Tetap pakai CV ya? Iya, Pakai. kan belum. pakai. Hah? Kan Loh, kita belum kenal secara ini ya, secara dekat kan dengan keluarganya, dan
keluarganya juga kan nggak kenal sama saya sebelumnya, cuma sekedar tahu saja. Iya. Kan langsung bisa main ke Puri Suryajaya. Ya, tetap inilah lebih enak kita bisa tahu siapa gitu kan, minimal Oh gitu. poinnya saya tahu. Ya udah, dari situ saya japri ke Pak Joti, Papa itu, Pak, Bapak ada waktu kapan? Saya pengen main ke rumah. Itu di akhir Ramadan. Terus rencana saya itu sebenarnya pengen hadir di dua Syawal gitu kan, 2 Syawal saya mau datang. Terus akhirnya Pak Joti saat itu bilang, monggo silakan, saya belum ada acara, belum ada agenda, monggo kalau mau datang di 2 Syawal silakan. Terus saya sharing ke keluarga gitu, ke paman kan, ke paman. Itu saat itu nggak dibolehin, sendiri nggak boleh, nggak Oh, dibolehin. harus bareng ya. Ada yang Ya, anter. Yaudah, ntar anterin kata gitu. Ya udah, Hmm. saya udah berangkat aja, kita dianterin di hari Ahad saat itu geser di 4 Syawal. Saya datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ya inilah di awal kan kita ngobrol terkait ya bisnis kita, terus lingkungan dan seterusnya seperti itu. Ya itu yang paling aman mas, Iya. yang paling aman, Iya, iya. paling aman pembicaraannya itu 9.30 sampai waktu zuhur kita sholat di Salahuddin. Setelah Salahuddin langsung dari keluarga itu dari paman saya menyampaikan bahwa memang tujuan kita kemarin itu ya memang ingin mengkhitbah gitu ya, ingin meminta putrinya Pak Joti, Ayu gitu kan. Tapi pada saat itu juga Pak Joti juga nggak langsung terima. Langsung terima. Saat itu saya masih ingat jawabannya begini, Mas, saya sudah menggambarkan gitu ya, menggambarkan bahwa momen ini akan hadir. Saat Ayu lahir itu saya sudah menggambarkan bahwa bakal ada laki-laki lain yang akan hadir ke dalam rumah saya yang akan meminta anak saya, dan ini hari ini kejadian. Tapi saya sebagai orang tua, saya wajib memilih yang terbaik buat putri saya, dan saya harus memastikan karena apa? Setelah pernikahan ini maka semua perwalian akan berpindah dari saya ke suaminya nanti, gitu ya, ke suaminya nanti. Dan saya perlu tahu, Mas Arfan, roadmap ke depan pernikahannya seperti apa, gitu kan? Yaudah, baik Pak. Kalau yaudah saat itu keluarga diam semua kan? Yaudah saya jawab aja, baik Pak. Saya Selasa libur, saya kosong, saya Selasa datang lagi kemarin, gimana Pak? Langsung itu di hari Ahad di tanggal 4 Ramadan, 6 Syawal, 4 Syawal, 6 Syawal saya datang lagi ke rumah. Pak, saya Selasa libur, saya nanti datang lagi jam 9.30. Yaudah, saya datang tuh sendiri. Saya datang sendiri dari Surabaya, motoran sampai ke PSG, Puri Suryajaya. Bener ya? Iya, betul. Agak sulit Iya, ngomongnya. PSG. PSG ya, PSG PSG. lebih mudah. Yaudah, di sepanjang perjalanan itu saya minta nasihat kepada beberapa guru gitu ya, kepada teman, apa kira-kira amalan-amalan yang bisa menjadi ya inilah Memudahkan. untuk memudahkan gitu. Cuma bilang gini aja, ya sudah banyak istighfar aja udah gitu doang bilangnya. Udah banyak istighfar aja. Iya, istighfar kan jodoh. Udah gitu doang, bilangnya gitu doang. Ya udah, saya dari rumah sampai ke Istighfar rumahnya tuh itu istighfar tuh. anak dapat anak, istighfar itu dapat anak. Gitu, Kalau punya saudara. anak pasti harus ada istrinya, iya. Oh iya. Surat Nuh Makanya. itu. Surat Nuh. Ya maksudnya dapat anak kan harus ada istri dulu ya. Jadi nikah Iya. dulu kan. Saya baru dapat nih. Ternyata begitu. Yaudah, saya datang ke rumahnya 9.30 on time datang. Dibukain pintu saat itu oleh Papa dan Mama ya, Pak Joti dan Bu Linda. Ayu saat itu masih disimpan di belakang. Dia belum Nggak keluar, boleh keluar tuh. ya. Nggak boleh keluar. Ya, terus dari situ kita ngobrol panjang lebar, tapi lebih tepatnya saya di ospek sih. Di ospek sama Pak Joti. Karena memang orangnya Ya, kan ya. detail ya. Orangnya detail banget pokoknya. Masya Allah gitu kan, detail. Ya. Itu Ini dari saking 9. detailnya. Mas Nasir kemarin dapat cerita, dia kemarin Mas Nasir bilang gini. Gimana Mas kemarin Mas? Terasa Saking skripsi ya? detail. Saking detailnya itu tahu nggak? Mertuanya Mas Arfan ini minta teks MC. Mas nanti teksnya saya baca dulu ya. Perasaan saya seumur hidup jadi MC tuh nggak pernah bikin teks Pak. Cuman ya udah saya bikin aja teks MC. Nah, jadi Memang detail banget Itu- orangnya ya. iya, jadi memang dari Papa itu memang orangnya detail banget gitu ya. Terus ya memang itu dalam rangka untuk memberikan yang terbaik buat putrinya kan seperti itu. Yaudah, akhirnya kita ngobrol, itu saya di ospek, ditanyain macam-macam.
dari jam 9.30 sampai zuhur ya. Sampai zuhur itu ditanyain mulai apa aktivitasnya harian apa, tidurnya jam berapa, bangun tidur jam berapa, subuhnya di mana, zuhurnya di mana, asarnya di mana, maghrib di mana, isya di mana, terus antara waktu sholat itu kemana ngapain aja gitu kan. Itu saya spesialis. Pertanyaannya begini gitu kan. Saya kirain pertanyaannya itu kayak mana gitu kan. Saya begitu. Itu saya jawab aja, bismillah gitu kan. Terus ada beberapa hal juga bab kepemimpinan dalam keluarga, qawam itu seperti apa yang Mas Arfan pahami, dan juga bagaimana cara mendidik istri dan seterusnya lah. Itu sampai zuhur. Setelah itu juga ya sekitar 2 jam. Habis itu dari mama juga, dari Bu Linda juga tanyanya begini. Kalau yang dari mama itu tanya begini, Mas Arfan, kenapa kok memilih, kan di luar sana itu orang-orang pada pacaran tuh gitu ya, kenapa kok memilih taruh gitu jalan ini, siapa yang nyuruh siapa gitu ya. Ya, saya jawab aja. Jadi kalau saya pribadi, saya percaya bahwa jodoh itu adalah takdir gitu ya. Ini sepaman saya. Nanti kalau ada keliru mohon diluruskan gitu ya. Ini jodoh itu adalah takdir, maka dari Allah itu juga punya apa? Meminta kita, ya mengarahkan kita untuk menjemput jodoh itu dengan cara-cara yang Allah sukain. Dalam Islam sendiri yang saya pahamin, Bu, itu ya ini ta'aruf. Ya, makanya saya juga hadir ke sini juga dalam rangka untuk itu, dalam rangka untuk mengharapkan ridho dari Allah dengan cara seperti ini. Saya jawab itu. Terakhir kepotong zuhur ya. Zuhur kita sholat lagi, balik lagi ke Salahuddin, balik dari sholat zuhur itu, papa, mama sampaikan begini. Jadi ngasih kesimpulan ya. Memberikan kesimpulan. Bang Arfan, dari obrolan kita kurang lebih Bang Arfan Mas Arfan bisa dapatkan apa yang saya maksudkan gitu. Yaudah, sebelum berubah pikiran saya bilang gini, "Iya Pak, Bapak menerima saya kan?" Bilang gitu. Jadi langsung ini orang marketing ini ya, jadi langsung di closing ya. Iya, closing, jangan lama-lama. Terus sebelum itu, ketika itu kan saya bilang gini, "Pak, Bu, kalau Bapak dan Ibu menerima saya sebagai anak Bapak Ibu, maka saya minta proses ini dipercepat dan tidak diperlama." Ya. Jadi kita pertama bertemu dengan keluarga itu di pekan pertama Ramadan, di pekan terakhir Ramadan itu sudah saya minta, saya minta, "Pak, kalau memang Bapak setuju dengan saya minta ini dipercepat dan tidak diperlama. Bagaimana menurut Bapak?" Udah gitu aja. Terus saat itu Pak Jati bilang gini, lu. Ini gimana? Udah nggak sabar aja ini. Iya. Udah nggak sabar aja ini, yang mentang-mentang diterima. Yaudah, terus dari situ Papa bilang gini, "Yaudah, gimana plan Mas Arfan gimana ke depan?" Yaudah Pak, saat itu kan tanggal berapa sih? 18 ya? Tanggal berapa saat itu? Yang abang ke rumah? Ya 18. Pas itu yang pertemuan kedua itu tanggal 18 April 2001. Terus saya langsung ketika sudah dari Papa udah oke gitu kan, saya langsung buka kalender di HP, saya lihat jadwal. Itu Selasa di akhir pekan, di Sabtu saya ada acara Mas, ada gathering saat itu WCP gitu kan. "Pak, kalau pekan ini kayaknya saya masih ada acara gitu. Saya belum bisa. Pekan depan saya datang ke rumah, saya lamar anak Bapak." Saya kitbah bahasa saya. Itu terakhir kitbah di 30. Kitbah di 30 Mei 2021. Oke, jadi hitbahnya Mei, kemudian tadi akadnya September ya? Ya, akadnya September. Ya, itu ada inilah sedikit cerita juga sih. Ya, 4 bulanan ya. Oke, ini sebentar. Ini kayaknya teman-teman Mas Arfan banyak yang gabung nih ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah masuk ke obrolan kita, tapi belum ada yang komen nih kayaknya. Bang Oki mau komen apa nih ceritanya Mas Arfan tadi? Ya, apa yang dijalani Mas Arfan sama, saya manggilnya Bang ya, Bang Arfan ya. Bang Arfan. Bang Arfan sama Mbak Ayu itu sebetulnya kalau saya petakan ya nggak jauh ya, bahkan persis dengan yang diproseskan di Ngaji Jodoh. Itu cuman kalau di Ngaji Jodoh itu kan yang dominan, yang proaktif kan moderator ya, atau fasilitator ya.
Ah, Ya, kalau ini kan Mas Arfan sudah saling kenal dengan keluarga calon mertua atau keluarga Pak Joti dalam konteks ini, dalam untuk ke putrinya yaitu Mbak Ayu. Nah, tapi kan tetap Mas Arfan tadi saya tanya masih tetap pakai tuker biodata. Itu kan Oke. yang Ya. ya itu yang menjadi saya loh kok masih pakai begitu juga, sudah sama-sama kenal. Maksudnya itu perkenalannya kan tidak seformal itu harusnya. Cuman ya kalau memang kedua calon ini memang kepingin secara formal bisa diformalkan ya nggak apa-apa. Artinya kan sama. Jadi tahap pertama si laki perempuan tukar biodata, kemudian nggak pakai ketemu ini ya di luar tempat netral nggak pernah ya, Nggak pernah. Mas Irfan? Saya datang ke rumahnya. Saya selalu datang ke rumahnya. Oh, kalau ketemu di Wonosalam nggak sama Ayu nggak? Bapak Ada, Ayu. Jod- Bareng-bareng ya. Hah? Dulu Bareng-bareng ya. keluarga lengkap. Jadi Oh, bapak, ya. ibu, terus Ayu sama adiknya. Ya, anggap aja tempat netralnya di Wonosalam. Kalau di Ngaji Jodoh itu kan tukar biodata. Ini muter-muter nih kayaknya. Netralnya biasanya di rumah saya, kadang di rumah pengurus yang lain, pengurus Ngaji Jodoh ya. Nah, setelah oke, sama-sama oke, sepekan atau 2 pekan setelah itu baru tahap keempat itu ketemu di rumahnya walinya si perempuan. Ya kayak itu di Puri Surajaya Sidoarjo itu. Ya, putranya pemirsa. Sabar. Sinyalnya ini 3 kota ini, Surabaya, Sidoarjo, Jombang. Nah, tahap terakhir pertemuan antar keluarga. Pertemuan antar keluarga itu tahap terakhir ya. Kalau sudah tahap keluarga ya sudah. Moderator seperti Ngaji Jodoh ini menyerahkan kepada keluarga, dan betul Mas Arfan. Biasanya kami sarankan tidak terlalu lama, antara 3 sampai 5 bulan lah begitu. Tadi 4 bulan ya, dari Mei ketemu September ya. Sama sih. Ya. Berapa Bang? Ya, ya. Ya, cuman kan itu karena ada kalau nggak salah ada gelombang kedua ya pandemi ya Mas Arfan, Bang Arfan ya. Betul Mas Nasir. Jadi ini boleh nambahin nggak sedikit? Ya nggak apa-apa. Ya, jadi memang saya sejak awal dari 2020 itu, ya awal 2020 saya memang sudah berazam gitu ya, bahwa saya ingin menikah di tahun depan saya ingin itu sebenarnya menikah di Idul Adha 2021. Ya, saya sudah berazam. Meskipun saat itu saya juga belum tahu mau nikah sama siapa, terus persiapannya seperti apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Pokoknya ya Bismillah gitu aja. Ternyata ya Allah itu kabulkan, ya. Makanya kemarin juga ketika sudah khitbah itu 30 Mei, awalnya kita kemarin rencana itu ingin menggelar resepsi, gitu ya. Ingin menggelar resepsi, terus dengan mengundang yang tamu yang lebih. Kemarin kan sedikit Mas ya, hanya berapa ya? 100 kota. Hanya 100 orang saja. Kita kemarin awalnya ingin resepsi, terus berhubung juga lagi pandemi lagi tinggi-tingginya, akhirnya kita ganti dengan hanya akad nikah dan tasyakuran ya kemarin itu. Jadi di awal itu saya ngasih angka 12 September karena saya menyesuaikan dengan jadwal keluarga yang di Medan. Oh. Ya. Kalau saya sebenarnya ingin lebih awal, tapi karena keluarga di Medan bisanya di September ya sudah saya ngikut saja gitu kan. Jadi ketika pandemi PPKM kemarin lanjut, terus kita juga meeting Zoom dengan Mas Tutus gitu ya, persiapan acara itu, karena kita merubah, akhirnya kan keluarga ini nih berunding nih gimana nih dengan kondisi PPKM saat ini lagi tinggi-tingginya, PPKM level 4, tetangga juga banyak yang kena COVID gitu kan. Gimana kalau kita hanya akad nikah gitu ya? Gimana kalau kita hanya akad nikah? Ya saya justru ya nggak masalah, justru tambah senang gitu kan. Ya udah akad nikah, oke siap gitu kan. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Yang penting sah ya, yang penting sah udah Yang penting halal sah gitu ya. Yang penting sah halal gitu kan. Dan ketika itu Bu Linda, Mama bilang gini, Bang, kita kan hanya saat itu udah manggilnya Bang Arfan gitu ya, bukan Mas Arfan lagi. Iya. Bang, ini kita kan hanya akad nikah ya acaranya. Gimana kalau misalnya dimajukan aja, jangan September kelamaan. Kan persiapan nggak perlu ribet kan? Iya. Terus saat itu juga di forum Zoom itu, jadi saya juga ngundang
selain dari saya, Ayu belum nggak pernah muncul tuh di Zoom. Dia masih disimpan. Nggak pernah kelihatan dia. Jadi saya komunikasinya full dengan Pak Joti ya, dengan Pak Joti. Di forum itu ada saya, terus ada Papa, Pak Joti, Bu Linda, terus ada juga kedua orang tua saya juga ikut Zoom. Udah saya langsung tanya, gimana Mak, bisa nggak kalau misalnya kita majukan? Kalau saya sebenarnya usul itu di Juli, sesuai dengan yang saya inginkan sejak awal gitu kan. Idul Adha tadi ya. Idul Adha 2021. Tapi orang tua, kayak nggak bisa nih. Kita kayaknya longgar itu di September. Ya sudah. Jadi kita tetap sesuai dengan plan awal di 12 September 2021. Ternyata ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak banget gitu ya pertolongan dari Allah itu, kemudahan dan relatif itu lancar gitu ya untuk segala persiapannya. Jadi ya bismillah, pokoknya selagi kita luruskan niat, kita punya niat yang baik, Allah juga bakal kasih jalannya gitu. Itu yang hari ini yang saya rasakan. Iya. Tapi saya penasaran deh, tadi itu, ini boleh nanya ke Mbak Ayu nggak? Oh boleh. Boleh, silakan Mas. Tadi kan Mas Arfan cerita itu ngajak papanya ya, Pak Joti ke Wonosalam. Ngajak Mbak Ayu juga kayaknya ya. Pengen yang hijau-hijau tapi bukan duit. Nah, itu waktu datang ke sana itu sudah ada serk atau ada ser-sernya nggak sih di hati itu sama Bang Arfan? Gini Mas, jadi kalau misalnya dulu itu waktu awal-awal memang kita hanya melihatnya cuma sekedar silaturahim gitu. Nah, sekedar silaturahim aja. Jadi memang kan sebelumnya itu Mas Arfan memang berteman gitu di Facebook sama Bu Linda. Yang tadi diceritain di awal itu tuh memang kan Ayu bisa ngeliat gitu. Ini kok kayak mencurigakan gitu gerak-geriknya. Kayak gitu kan ya. Bisa lah ngelihat. Pasti kan tahu mana sih orang yang ada ketertarikan sama kita, mana yang hanya normal. Iya, bisa nilai. Tapi lagi-lagi gini, nggak mau berharap ke orang yang masih belum pasti gitu. Jadi dari Ayu sendiri kayak langsung udah enggak, ini mungkin cuma di prospek jadi salah satu customer WCP gitu. Ya udah, jadi kita emang murni cuma buat silaturahim di situ. Oh, gitu. Oh, jadi nggak ada yang lain-lain ya, murni silaturahim ya. Ada, yang murni. Oh, gitu ya. Oke, baik. Murni. Seperti itu. Oke. Ya, silakan kalau memang yang bijaksana begitu ya, teman-teman perempuan itu ya. Jadi memang ada laki-laki itu gerak-geriknya memang berbau modus atau berbau ini. Tapi perempuan udah GR duluan memang. Banyak yang begitu. Jadi saya sering memberi rambu-rambu ya ke teman-teman perempuan ya, laki ya perempuan sama. Jadi kalau guyon, tanggapilah dengan guyon. Aduh, putus-putus. Saya ulangi. Kalau guyon, tanggapilah guyon. Kalau serius, tanggapi serius. Tapi kalau guyonnya itu nyerempet-nyerempet, maka mintalah mintalah konfirmasi. Lu serius hanya bercandaan begitu. Jadi jangan terus kita merasa baper sendiri, GR sendiri kan begitu ya, Ayu ya. Nanti kita juga soalnya yang capek, Ustaz. Iya, gitu, perempuan. ya kan? Nah, masalahnya tuh begini. Si laki emang fuckboy, tukang ghosting. Nah, yang perempuan memang lagi butuh sandaran. Baperan. Nah, udah, yang ini main-main, yang ini berharap kan. Aduh, capek nanti gitu. Nah, seperti Ayu ini memang awalnya ada merasa, aduh, gimana ya? Tapi dia harus menginsafi, bahasanya Ustadz siapa itu, Dr. Ugi Soeharto itu insaf ya. Dia insaf, apaan ini? Jangan-jangan cuma urusan bisnis ya. Udahlah. Kalau memang nanti berlanjut ke yang lebih serius, pasti ketemu lah gitu. Tapi woles saja, kalau ada anak sekarang woles gitu. Itu memang harus begitu. Ya. Tapi saya masih ada mencium bau-bau sesuatu karena gini, meskipun tadi Mbak Ayu bilangnya itu ya sekedar silaturahmi biasa, tapi kok sampai ada chat tadi pengen lihat yang ijo-ijo tapi bukan duit, itu tuh maksudnya apa tuh pertama tuh chatnya? Itu memang gini Mas, jadi sebenarnya
emang dari keluarga Ayu itu emang sebelumnya mau berkunjung gitu ke Wonosalam, kan beberapa kali tuh sering gitu denger di suara Muslim. Wonosalam, Wonosalam gitu. Terus juga Ya. sebelum itu juga Mas Afan kan juga berteman gitu di berteman dengan Mama di Facebook. Otomatis Mama tahu lah. Terus juga Mama juga kepo, ini kok gerak-geriknya kayak gini gitu loh. Jadi langsung udah, ayo kita coba deh ke Wonosalam, siapa tahu bisa lah kali dayung apa 30. Nah, gitu. itu tuh mesti ada sesuatu kan. Nah, Kawan kan? waduh, Ya, kayak gitu sih. Tapi Jadi- ya ini balik. ya Ya, betul ya. Ini teman-teman yang bujangan, yang laki ya, para jombloan, yang digarisbawahi dari kisahnya Bang Arfan dan Ayu ini, si pria, si calon menantu laki ini, calon prianya ini, memang punya strategi dan punya tata krama yang baik ya. Sopan santun ada, tapi strategi juga bagus gitu. Jadi ini apa namanya bisnis. Tapi sekalipun bisnis, kalau ada peluang jadi menantu kenapa enggak kan begitu ya Bang ya, Bang Nasir ya. Nah, Bu Linda juga apa sensor kemamaannya sebagai calon mertua juga tajam. Ini anak laki kok kok agresif atau inisiatif ya. Udahlah, ayo kita apa namanya kita ini ya, dia marketing oke lah kita datangi. Siapa tahu memang tempatnya bagus. Nah, siapa tahu memang ini jadi menantu yang baik. Jadi dua-duanya punya positive thinking yang bagus gitu ya. Si Bang Arfan sama Bu Linda instingnya tajam gitu. Karena begini ya, si Ayu sama Arfan ya. Terus terang, dari 140 Bang Nasir ini info ya, 140 peserta ta'aruf di Ngaji Dodo itu 70% perempuan ya. 140 kira-kira 135 lah. Itu 70% perempuan. Nah, sebagian besar bahkan saya bisa katakan 90% ya. Itu nyaris tidak ada peran bapak atau ibu yang seperti Bu Linda atau Pak Joti. Sehingga apa akibatnya? Para akhwat ini, para perempuan ini, teman-teman peserta putri ini harus berjuang sendiri, membuka diri untuk calon. Bayangin. Ikut ini, ikut forum ta'aruf online, ikut ini, ikut itu. Dan ketika dipertemukan dengan moderator, dia nggak punya teman mahram, karena pendamping mahram. Saya tanya, saudara ada? Nggak ada. Keluarga jauh. Kakak udah repot nggak apa namanya, nggak concern di urusan beginian. Ya udah cari teman laki tapi yang sudah menikah, jadi teman perempuan tapi ada suaminya, minta temenin. Nggak ada, susah. Nah ini bersyukur Ayu ada ayah seperti Pak Joti dan ibu seperti Bu Linda, karena hampir sebagian besar nggak ada yang support ke itu. Lu dapat di mana ayo syukur, nggak dapat ya wis sabar gitu, dibiarin gitu. Jadi dilepas Gitu, aja gitu ya anaknya nyari Iya. jodoh ya. Dengan argumen wah itu kan mereka nanti dia cari dapat sendiri atau seleranya ada masing-masing, padahal ya nggak gitu juga gitu. Harus dipandu, dikawal kalau perlu ya. Iya ya, bermula dari marketing, bermula dari pemasaran ya. Jadi beli kaflingannya dapat menantu. Dan yang Dapat untuk khusus teman-teman laki ya. Iya ya. Teman laki itu kalau saya ditanya orang apa bekalmu, apa modalmu untuk melamar gitu kan? Bekalnya adalah siaplah memberi jawaban gitu. Nah itu Bang Arfan kan ditanya ya apa aja tuh Pak Joti, yang ini asar di mana, dur di mana ya kan? Bahkan kalau perlu omsetnya berapa ya kan, begitu ya kan? Enggak. Omset enggak tanya. Bahkan kalau perlu neraca berapa, saldo berapa gitu. Nah artinya teman-teman laki-laki itu tidak perlu menyiapkan rekening bank sekian-sekian kan, begitu ya Bang Arfan ya. Iya. Ya. Betul. Anda punya
penghasilan, Anda punya pekerjaan yang halal dan barokah dan siap menikah, ya udah silaturahim ke calon mertua gitu. Pasti nanti ditanyai kerja di mana, bagian apa, sudah berapa lama di situ kan begitu. Orang sekarang paham lah, oh kerja ini, bagian itu baru 3 tahun, 2 tahun ya. Begitulah kayak Bang Nasir ini di radio udah 10 tahun ya. Beda lah. Beda lah. Kelas-kelasnya, Status. Masya Allah. Iya gitu. Jadi Oke, MC oke. udah 1 abad. Iya. Ini karena tema kita kiat memikat hati calon mertua, berarti yang tahu jawabannya sebenarnya Mbak Ayu. Mbak Ayu itu papanya cerita nggak kenapa sampai mau nerima Bang Arfan nih? Kalau papa itu gini mas, tipenya papa itu nggak membahasakan secara lisan, tapi lebih ke gerak-gerik gitu. Papa tuh gitu orangnya. Jadi bagaimana kita menilai dari gerak-geriknya papa? Papa kalau misalnya ditanyain, Pak ini gimana mas? Papa nggak bakal buka mulut gitu. Maksudnya Kenapa? papa itu nerima banget tuh apa alasannya? Alasannya? Ah, cerita nggak? Ada cerita nggak itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau misalnya Ayu tanyakan pun juga, papa nggak ini, nggak apa ya, nggak spoiler gitu nggak. Masih rahasia Mbak Dimas? Masih Rahasia gitu. Berarti Inspirasi ini ya. temanya belum terjawab berarti ya? Nggak, kalau itu kan dari versi papanya. Tapi kalau versi Mas Arfan tadi berarti apa dari? Ya kenapa mau Kim? Kalau Mama gimana? Bu Linda gimana? Mama gimana Bu Mama? Linda? Kenapa Bu Linda? Mama nerima banget tuh alasannya apa? Ada nggak ini ya? Banyak, kemarin kan dia cerita banyak. Ya mulai ceritain aja. Banyak alasannya. Iya banyak apa ya? Ya salah Kira-kira- satu yang paling yang menguatkan. Kira-kira yang dari beliau berdua yang paling dominan siapa sih? Apa? Dalam hal ini, dalam hal. Hah? Papa. Saya papa kan, Oh. papa itu orangnya tipenya detail. Oh gini sih, ada satu insight baru ingat. Papa itu kan orangnya planning banget gitu. Jadi kalau misalnya gitu mencari tahu calon dari imamnya Ayu itu pasti yang diperjelas itu bagaimana planning ke depan. Itu sih. Kalau misalnya Ya. dari calon itu planningnya sudah terumus dengan strukturannya bagus, terus juga bisa bisa mengambil kepercayaan papa itu, papa kayak memberi kode yes gitu. Ya, Gitu, kalau Papa. ini seperti yang kita bahas berapa 7 bulan atau 9 bulan yang lalu Bang Nasir. Ya. Bahwa comblang yang paling ideal ya, comblang yang paling syar'i dan paling ideal adalah walinya sendiri. Dalam hal ini adalah ayah gitu. Jadi Iya. sebelum cari comblang di luar sana, idealnya adalah comblang itu sang ayah. Jadi wali nikah itu bukan hanya saat ijab qabul saja, tapi sebelum ijab qabul itu ini laki dari mana, asal usulnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, amanahnya bagaimana, itu tugasnya wali sebetulnya. Bukan hanya ijab qabul tanda tangan, ya foto-foto enggak kan begitu ya. Betul. Jadi sebelum ke ngaji jodoh ya, ke orang tua dulu masing-masing. Idealnya begitu. Tapi saya bilang apa, Mbak Ayu? Hampir sebagian besar teman-teman perempuan peserta ta'aruf itu tidak menemukan sosok ayah seperti itu. Ya. Tidak menemukan. Karena itulah perlu ngaji jodoh. Tidak menemukan kakak seperti itu. Nah, kebetulan Ayu ya, adik saya perempuan semua. Ya, adik saya nomor 1, nomor 2 adik perempuan, nomor 3 adik perempuan. Nah, yang nomor 2 ya saya bantu ta'aruf ya. Nah, adik yang nomor 3 dibantu adik perempuan itu sama suaminya. Iya, jadi estafet gitu. Ta'arufnya begitu. Nah, saya dan adik saya dan suaminya mewakili ayah kan gitu. Ayah masih ada, tapi ayah pernah pesan begini. Kalian berdua saling memahami tabiatnya kalian. Artinya sukaannya apa ini itu, apa yang namanya ta'aruf ini itu kalian lebih paham. Kakak Oki sebagai tertua silakan bantu adik. Gitu. Nah, adik kedua
sama suaminya setelah nikah bantu adik yang paling, nah, begitu. Ya, ya. Nah kan Oke. tapi tidak semua teman-teman akhwat seperti itu kan Bang Nasir. Punya ayah, punya kakak seperti itu. Betul. Oke. Ini ada komentar nggak dari teman-teman ini? Soalnya saya nggak bisa ngeliat nih. Ketutup bajunya bawang putih sama putih ini. Tak tutup ya, tak tutup. Belum ada. Nah, atau Belum ada buku. komentar sih. Kelihatan nggak? Belum Nggak ada ada. ya? Masih Bukunya tetap. Oh, oke. Hello Kitty, Ustaz. Iya, Buku bukunya siapa ini? Faiz. Kamu ke Nggak Faiz. ada ini. Cuman teman-teman yang Bang Arfan ini kayaknya. Ya. Jadi seru tadi ya sebenarnya ceritanya. Artinya nggak pakai lama GPL. Cuman tapi kalau Bang Arfan sendiri tadi kalau saya dengar ya dari ceritanya emang dari awal sudah ada pandangan ya ke Mbak Ayu. Buktinya tadi setiap postingan yang ada Mbak Ayu udah di like. Ya. Atau gimana tuh? Ya, jadi baik Mas. Jadi memang saya itu justru tertariknya. Jadi kan Bu Mama itu ya, Bu Linda itu suka nulis ya. Dari postingannya suka nulis, kayak storytelling gitu lah. Nulis Iya. tentang Ayu gitu kan, tentang Ayu. Justru saya dulu Tentang Ayu. terkesimanya itu, iya. Jadi apa namanya? Banyak tulisan lah tentang bisnisnya, juga beberapa diselipin tentang Ayu. Saya itu justru respectnya itu di situ, tertariknya itu bagaimana keluarga ini ya, keluarga ini membimbing, membina anak-anaknya, keluarganya ini bukan hanya sekedar urusan duniawi saja, tapi juga sampai di bab akhiratnya juga itu memang betul-betul dirancang ya. Terus saya Berapa juga bersaudara tuh? Ayo berapa bersaudara? Ayu dua bersaudara Saudara Ustaz. ya, dua bersaudara sama-sama di Alizah ya. Mm-mm. Satunya Iya, perempuan juga, adik. Perempuan. juga, iya. Adik perempuan. Iya, perempuan. Jadi saya justru tertariknya di situ. Dari setiap postingannya bagaimana keteguhannya. Saya baca kan dari tulisan kita bisa membaca karakter ya. Itu kalau saya pribadi. Saya bisa baca karakternya. Oh, ini anak ini seperti ini. Oh, anak ini tangguh nih, anak ini apa namanya ya, rodok tomboy ya. Ada, jadi memang ada Artinya watak-wataknya. nggak manja kan? Nggak manja ya. Hasanah pertama lah itu nggak penting manja. itu. Tatak itu ini cocok nih gitu kan. Ya udah. Makanya kemarin juga ketika apa namanya? Ketika proses itu, ketika sudah diterima, saya juga bilang gini ke Pak Jati yang Bu Linda. Bu, saya ini masih banyak kurangnya gitu ya. Saya juga mohon bimbingannya juga saya bisa diterima dengan baik keluarga ini. Saya juga ingin belajar gitu ya. Ingin belajar banyak hal pada Bapak Ibu, nanti saya mohon dibimbing. Udah. Jadi memang saya ingin belajar gitu ya keluarga ini. Ya. Terus juga belum lagi perlu Bang sebut nggak aktifnya? Oh saya ada, nggak usah. Ya intinya seperti itu Mas. Tapi intinya memang tadi sudah tertarik gitu ya. Ya tertarik. Dengan cerita-cerita dari Mama tadi, Bu Linda. Dan yang menguatkan itu sebenarnya ada satu postingan itu yang Bu Linda posting bagaimana hari ini kan Ayu itu mengelola salah satu toko dari toko Mama gitu ya. Itu meskipun begitu di postingan Mama itu dia masih mau nyapu, masih mau ngepel gitu kan. Di toko sendiri itu masih nyapu sendiri, masih ngepel sendiri gitu. Itu yang saya ceritain jadi saya cerita ke mama saya, ke ibu saya kandung itu, ini loh Mak, orangnya seperti ini. Jadi saya ceritakan itu dari apa yang dituliskan oleh Bu Linda. Sebelumnya saya ngasih beberapa nama ke orang tua itu mendal semua. Ya kan? Ini enggak gitu. Tapi ketika ini kok beda gitu loh. Jadi ketika nama Ayu ini saya sebutkan, oke, kalau ini itu enggak pakai lama. Ya udah, Apa? Juga. Ya, toko apa nih? Toko apa? Sebut. Boleh promosi sekalian. Madinah Ustaz. Iya dong. Madinah Muslimah. Biasanya juga ini seringkali sounding di Suara Muslim. Madinah Muslimah. Madinah Muslimah. Di mana Toko itu? busana Muslim. Kalau tokonya ada di Gedangan sama di Sidoarjo Pusat ada Ustaz. Yang baru. Gedangan Yang mana? baru di Gedangan dekatnya Depo Bangunan Ustaz. Oh, situ. Ya, nanti tak lewat iya, ya. Oh, boleh Ustaz, ditunggu. Umar ya. Iya, di Tugu Umar. Dekat Sidoarjo Pusat. dekat Masjid Agung sama yang terbaru ada di Buduran ya. Di Buduran juga ada. Tapi nyapu memang karena rajin nyapu, bukan karena nggak ada orang kan di situ. Bukan, memang memang bagiannya bersih-bersih gitu, Mas. Gitu. Oke.
Kalau Bang Ini Arfan sesi ini Oh, ya. ini ada pertanyaan. Oh ya, WCP Iya, apa WCP itu Bang Wonosalam? Wonosalam City City Park. Park. Ustaz. Hah? Wonosalam City Park. Oh, City Park. Apa Bang? Pertanyaan apa Bang Nasir? City. Ini ada siapa tuh? Surya Ramadhani 87. Bang Mana Arfan tuh? aslinya dari mana katanya? Oh, Ini teman saya kerja dulu nih. Ini dia orang Sumbawa. sudah Orang tahu Medan. ini. Dia pura-pura doang tuh. Sudah tahu itu. Gak apa-apa jadi mention. Iya. Itu yang sering ngomporin. Oh, Ini oke. kalau yang barusan komen ini kayaknya wajib dikomporin nih, Sir. Namanya Arif Rahman ini. Pengantin baru Ihir, Masya Allah pengantin baru. Ini IO kita kemarin kan ya? Iya. Iya. Bayangin Siapa? coba. Nggak jadi deh. Jangan. Itu Arif Arif. Fatur Rahman. Kayaknya cocok Rahman gitu itu. dapat hadiah buku pink itu, Sir. Iya. Arif kapan nyusul? Arif ini banyak membantu orang untuk menikah ya. Insya Allah mudahkan loh Arif Rahman Amin. untuk menuju pelaminannya ya. Nanti Amin. lancar katanya. Mendoakan. Oke. Apalagi nih tadi sudah selesai kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ada Oke, pertanyaan ada lagi, komentar Bang? lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Soalnya udah jam 9 dan amin ya Allah. Oke, amin ya. Kak, ini kan manten harus punya banyak waktu yang banyak quality time dengan pasangannya nih Bang Uki ya. Ini udah jam 9 juga, kita udah 1 jam ngobrol. Nggak terasa ya. Ini terakhir mungkin Mas Arfan bisa ngasih tips ya ke teman-teman kayak judul kita. Maksudnya apa aja yang harus dipersiapkan gitu biar bisa meyakinkan calon mertua itu. Ya. Baik. Kalau dari saya, lihat hati calon mertua. Gimana, Sayang? Jadi yang pertama adalah kembali ya, luruskan niat kita menikah itu apa untuk ibadah. Itu yang pertama dan itu yang menjadi landasan fondasi ya. Terus yang kedua juga, kalau saya itu punya prinsip gini, Sir. Jadi saya itu mau menikah gitu ya, itu saya nggak terlalu sibuk gitu ya dengan siapa saya menikah. Tapi saya itu gini, ketika saya siap, jadi saya fokus itu kapan saya siap menikah gitu ya. Kapan saya siap menikah dan saat itu saya siap menikah, kira-kira siapa nih yang itu juga siap menikah dan itu layak gitu loh. Dan itu layak buat saya nikahin, itu siapa, dan itu hari itu saat itu ya hadirnya ayo, dan ya udah. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga juga, memang basicnya orang marketing ya, kita juga ketika ketemu customer itu juga harus tahu apa your customer itu, siapa customermu. Jadi saya juga sebelum ketemu itu saya juga cari tahu kira-kira keluarga ini, dari keluarga mertua ini apa sih hobinya, terus backgroundnya seperti apa. Jadi ketika nanti kita masuk hadir itu pembicaraan itu nggak garing gitu kan. Tapi tetap ya bagaimanapun ketika kita bertamu ya layaknya seorang tamu ya, inilah kita lebih banyak mendengarkan gitu ya, karena orang itu lebih senang ketika dicerita kita mendengarkan. Itu akan jadi pihak mertua juga bakal lebih respect pada kita. Tapi tetap kita punya pegangan ketika dia ngobrol ini, saya paham nih dia ini gitu. Jadi kita tahu arahnya dia sebenarnya sukanya kemana sih gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya mungkin itu sih Mas, yang hal-hal kalau mungkin teknis ya inilah pas datang ke rumah ya bawa oleh-oleh lah. Boleh kita jangan tangan kosong gitu. Tangan kosong, pakai pakaian yang jangan kaosan, nanti diusir dikirain mau main sepak bola gitu kan. Meyakinkan itu sih. Meyakinkan. Pada intinya ya itu tadi, kembali luruskan niat untuk menikah, untuk apa, untuk ibadah juga apa ya, kita kenalin sebenarnya keluarga ini seperti apa ya, backgroundnya, terus kesukaannya, hobinya apa. Dan sebelum itu juga saya juga cari tahu keluarga ini bagaimana. Bahkan saya juga sampai, karena saat itu kan saya di awal mengenal hanya Ayu dan Bu Linda ya, dan saya juga komunikasi Bu Linda meskipun tuh lewat Facebook. Yang dengan papa itu saya sama sekali nggak tahu siapa papanya, siapa, foto yang nggak pernah terlihat. Saya coba cari tahu alamatnya, di PSJ. Terus saya juga coba kontak teman-teman yang tinggal di PSJ, siapa nih orang tuanya, ketemu namanya Pak Joti. Ternyata Pak Joti itu jamaah Salahuddin, dan ketika jamaah itu selalu berada di saf pertama. Ya udah bismillah, saya maju aja tuh. Pokoknya dulu saya punya prinsip, saya
saya itu nggak apa ya, kita itu bakal nyesel bukan dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya, tapi kita akan menyesal dengan apa-apa yang tidak kita kerjakan. Maka masalah nanti keluarganya mau diterima atau tidak ya itu urusan Allah gitu kan. Jadi saya maju, jadi saya nggak mau menyesal gitu. Dan ternyata alhamdulillah Ya, hari ini alhamdulillah. alhamdulillah gitu ya, Allah memberikan banyak kemudahan, banyak pertolongan, dan semoga mohon doanya juga buat semuanya, saya juga bisa membimbing keluarga kecil kami ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga Amin. tentunya mendoakan bagi teman-teman semua yang hari ini masih apa ya berjuang gitu ya menemukan pasangannya, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Amin. Intinya doa-doa baik insya Allah kan juga balik kepada kita. Seperti itu Mas. Betul, Dan betul. oke. Iya. Ini ada doa juga kayaknya nih dari temennya tadi siapa? Surya Ramadhani 87. Alhamdulillah Bang Arfan tambah ganteng setelah menikah. Siap. Siap. Kemudian Siap, Pak Surya. Nur _ Halima, Masya Allah, mamanya Mbak Ayu langsung klik di ibunya Bang Arfan ya. Masya Allah, apa Mbak Ayu nah ini pertanyaan, apa Mbak Ayu juga berdoa seperti doanya Bang Arfan tadi? Doanya Jika dia jodohku, mudahkanlah ya Allah. Nah, bukan jodohku sih. Kalau engkau ridoin gitu sih doanya. Kalau Ayu sendiri tuh sebelumnya ini kayak apa ya? Pernah dapat boleh ceritain mimpi? Boleh. Ya. Jadi gini, kan sebelumnya tuh Ayu sama Mas Afan nggak pernah interaksi sama sekali. Hanya sebatas tahu itu di DBL itu. Tapi herannya apa ya? Di DBL pun itu cuma hanya ngelihat gitu, nggak ada pemikiran lebih lanjut ke arah mana, nggak ada. Tapi tiba-tiba suatu hari tuh kayak entah apa maknanya, tiba-tiba Ayu mimpi tentang Mas Arfan gitu. Mimpinya tadi normal. Tapi kan kayak gitu, pertama gini, oh oke lah, ini siapa? Tapi kan kayak gitu kayak awal mula dari kita tiba-tiba ngenotis gitu, ada Mas Arfan gitu. Entah nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mimpi tentang Mas Arfan tuh nggak tahu. Dan itu nggak hanya sekali. Pas pernah itu kan doa banget waktu saat Isya itu, ya Allah tolong tunjukkanlah siapa sih jodohku gitu, saking apa kok gak ada gitu loh. Biasa. Tiba-tiba gini, mau itu mimpi lagi tentang Mas Arfan gitu. Mimpinya berapa kali? Mimpinya berapa kali? Dua. Ini Bang Nasir, ini kayaknya perlu tema khusus membahas istiqoroh dan mimpi. Boleh. Bisa jadi tema berikutnya ya. Panjang kayaknya, panjang. Waduh. Panjang ini, 1 jam lagi nanti. Iya. Sambil itu ya, sambil di Madinah Muslimah ya ngobrolnya ya, Oh, ya. cocok. Ya, rumah saya dekat situ kok. Saya sering lewat situ. Iya. Masya Allah. Oke, Bang Oki, sebagai closing statement-nya apa nih buat teman-teman yang sedang nonton? Ya, sebagai laki-laki harus jantan ya, gentle. Kalau udah ada nama calonnya, ada orang tuanya, ya silaturahim yang baik lah. Nah, saya sering nulis di status WhatsApp saya itu, inti dari ta'aruf adalah silaturahim. Itu kalau diperlebar, inti dari bisnis adalah silaturahim. Bukan gitu ya Bang Arfan? Betul. Nah, teman-teman sekarang ini kurang proaktif silaturahim. Maunya klik langsung jodoh. Nah, langsung klik kayak gratis ongkir. Jadi kayak all shop. Klik langsung kirim, jodohnya datang di depan rumah, bukain pintu, paket. Nah, itu jodohnya datang. Padahal saya kira banyak ya. Iya. Kalau silaturahimnya nggak bisa ketemu, ya telepon, video call, voice call, gitulah. Ya, kira-kira gitu Bang Nasir. Oke. Makasih Bang Arfan, Bayu sudah ngasih inspirasi malam hari ini. Semoga barokah ya. Amin. Bang Arfan, Bayu, Bang Oki juga terima kasih waktunya malam hari ini. Sama-sama. Jangan lupa bukunya diperbanyak. Nah, ini bukunya Faiz, anak saya. Bukunya Faiz ya. Les. Ya, dan kalau gitu teman-teman yang sedang nonton juga terima kasih ya. Kita akan tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di Bisik Jodoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.